ya, tunggu proses rekodnya. Oke. Untuk materi yang pertama kita bahas terkait luka bakar. Kita review aja ya. Luka bakar itu apa sih, Kak? Luka bakar adalah sebuah kerusakan pada kulit tubuh yang disebabkan oleh berbagai macam paparan, baik itu secara eksternal ya, dari suhu yang terlalu ekstrim, dari radiasi, listrik, bahan kimia, ataupun gesekan. Dan luka bakar ini dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit dan struktur di bawahnya. Nah, fase-fasenya itu ada 4. Yang pertama itu ada fase hemostasis, di mana ini dimulai dengan vasokontriksi. Pokoknya kalau hemostasis itu berarti vasokontriksi, di mana terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga perdarahannya itu berhenti. Dan di situ juga di fase hemostasis ini faktor-faktor pembekuan darah, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyembuhan luka itu datang ke tempat terjadinya luka. Setelah itu, setelah hemostasis, fase yang kedua ini adalah fase inflamasi. Nah, fase inflamasi itu apa sih, Kak? Nah, fase inflamasi adalah fase yang terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, di mana sel-sel yang bertugas sebagai proses penyembuhan, contohnya apa sih namanya? Sel darah putih, kemudian neutrofil ataupun makrofag itu datang semua ke tempat yang terjadinya luka dan terjadilah edema ya di situ. Itu fase inflamasi. Kemudian setelah fase inflamasi, ini nice to know aja ya. Kita masuk ke fase proliferasi. Nah, fase proliferasi ini sudah mulai muncul jaringan-jaringan dan serat kolagen, di mana kolagen ini berfungsi untuk menyembuhkan luka yang ada. Di sini juga terjadi angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru. Jadi kan awalnya rusak nih pembuluh darahnya, nanti di fase proliferasi ini pembuluh darah baru itu sudah mulai muncul lagi ya, sehingga akan lebih cepat untuk terjadinya proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada fase remodeling. Nah, kalau remodeling ini yang waktunya lama ya, membutuhkan waktu kurang lebih itu 21 hari sampai 3 tahun, hampir sama dengan fase luka biasa. Jadi ini penyembuhannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan ini harus didukung dengan nutrisi yang adekuat agar penyembuhannya itu biar sesuai dengan waktunya atau tidak mengalami pemanjangan waktu. Ya, jadi tadi ada fase hemostasis, kemudian inflamasi, proliferasi, dan remodeling ataupun maturasi. Nah, ini derajat luka bakar. Nah, derajat luka bakar itu ada derajat 1, derajat 2. Derajat 2 itu ada 2A, ada 2B, kemudian ada derajat 3, dan derajat 4. Mohon maaf ada suara ayam ya. Luka bakar derajat 1 itu hanya terkena pada lapisan epidermis saja. Biasanya warnanya kemerahan, kemudian ada rasa nyeri. Biasanya paling nyeri itu di derajat 1 dan derajat 2. Kemudian ada hipersensitivitas di area sekitar luka. Warnanya kemerahan kayak kita sunburn, kena matahari, itu luka bakar derajat 1. Jadi masih kena di epidermisnya saja. Epidermisnya belum hilang, masih ada. Kemudian kalau luka bakar derajat 2, nah, luka bakar derajat 2 itu sudah sampai di dermis atau di bawahnya epidermis, di mana dia sudah mengenai sel epitel, kelenjar, kemudian di situ juga ada kelenjar-kelenjar rambut juga. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, ada derajat 2A dan derajat 2B. Bedanya apa sih, Kak? 2A sama 2B. Kalau dari segi nih ya, ada pembedanya di sini nih tak kasih. Loh, kok keblur? Nah, jadi yang lebih gampang untuk derajat 2A dan derajat 2B, kalau 2A itu masih di atas posisinya, belum terlalu ke bawah. Jadi jaringannya yang terkena atau jaringan yang bisa kita lihat pada saat kita melakukan pengkajian, warnanya itu merah muda ataupun kemerahan. Ya, karena di situ pembuluh darahnya masih banyak sekali. Jadinya warna jaringannya itu merah muda ataupun kemerahan. Tapi kalau sudah nyampe di derajat 2B itu agak lebih dalam lagi. Biasanya jaringannya itu sudah merah dan ada warna keputih-putihan. Nah, itu cara membedakannya di situ. Kak, apakah di derajat 2A sama 2B itu ada pula? Kadang ada, kadang ada, kadang tidak. Tapi biasanya pas waktu kita temui untuk di derajat 2 itu kalau memang ada bula, tergantung. Kalau bulanya itu hanya kecil, usah dilakukan aspirasi. Tapi kalau bulanya besar, itu boleh dilakukan aspirasi atau dibuang cairannya tanpa dibuang.
tanpa dibuang kulitnya ya. Kulit epidermisnya itu nggak usah dibuang, udah biarin aja aspirasi cairannya, terus biarkan nanti dia akan sembuh sendiri gitu. Nah, di sini untuk ini ya derajat satunya sekalian aja, derajat satu itu epidermis, kemudian warnanya kemerahan tadi, ada bulannya, capillary level time-nya juga masih ada, nyerinya itu juga nyeri sekali biasanya. Terus kalau kita lihat lukanya itu kering, karena kan cuma kena di epidermisnya saja. Kemudian untuk derajat 2A tadi, bedanya kalau di 2A, 2B itu sudah lembab, karena kan sudah kena ke jaringan yang banyak pembuluh darahnya. Ya. Nah, kalau yang untuk derajat 2A tadi, apa sih namanya, terapinya itu bisa digunakan film, poliuretan film, foam juga bisa, kemudian bisa juga diberikan hidrogel. Kemudian untuk derajat 2B, ini karena dia sudah agak ke bawah, biasanya tuh kita gunakan skin graft ya. Kemudian untuk derajat 3A, nah derajat 3A itu biasanya kalau kita lihat pasien luka bakar, itu warnanya putih, coklat, ataupun bahkan full kehitaman. Kalau full kehitaman di perawatan luka itu derajatnya bukan derajat 3 atau derajat 4 lagi, tapi sudah unstageable atau derajatnya itu tidak terdeteksi karena warnanya full hitam. Nah, kondisi lukanya gimana, Kak? Kalau derajat 3 luka bakar itu kering ya, Kak ya. Kalau kering, berarti apa yang harus dilakukan dengan luka bakar derajat 3? Berarti harus dikasih balutan yang bikin dia lembab atau yang bahan dasarnya itu air. Contohnya tadi hidrogel kayak gitu. Kemudian kalau derajat 3 ini juga hampir sama dengan derajat 4 itu hampir sama dengan derajat 3, cuma warnanya tuh biasanya full kehitaman ya. Di sini tidak ada derajat 4. Cek, balik lagi ke sini dulu. Jadi cara membedakannya tadi derajat 2A sama 2B itu dari warna jaringannya. Derajat 2A itu merah muda kemerahan, kalau derajat 2B merah sama putih ya. Terus ini dari waktu penyembuhannya juga berbeda. Kalau derajat 2A itu waktunya 1 sampai 2 minggu untuk penyembuhan. Kalau yang derajat 2B itu 3 sampai 4 minggu butuh untuk waktu penyembuhannya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ada luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 3 itu mengenai hampir seluruh lapisan kulit dan mungkin bisa mencapai lapisan subkutan. Nah, biasanya subkutan. Kemudian di sini tuh sudah tidak terasa nyeri lagi dan sudah tidak ada aliran darah lagi karena pembuluh darahnya sudah rusak semuanya. Begitu juga untuk yang derajat 4 ya, sudah sampai di otot, kemudian sampai di tulang juga. Ya tadi di sini anestetik karena tidak ada reseptor rasa sakit ataupun reseptor rasa nyerinya. Kita lanjut. Nah, ini rule of nine, Kak ya. Mungkin beberapa ada soal-soal yang muncul di sini. Nah, rule of nine ini yang membedakan hanyalah di poin untuk anak dan dewasa itu hanya di bagian kepala sama kaki saja. Di sini teman-teman bisa lihat kita mulai dari yang anak-anak terlebih dahulu ya. Kalau yang anak-anak untuk kepala itu totalnya adalah 18%, Kak. Kalau yang ditanya hanya bagian wajahnya saja, wajah itu berarti bagian depan itu nilainya adalah 9 ya. Contohnya di sini nih tak tanda ya. Kalau yang ditanyakan di sini sama leher itu nilainya 9. Kalau dibilangnya kepala belakang berarti ya 9 juga. Tapi kalau dibilangnya kepala, kepala untuk anak-anak itu totalnya adalah 18%. Gitu ya. Kemudian untuk tangan, tangan itu antara anak dan dewasa nilainya 9. Tangan nilainya 9. Nah, cuma kalau teman-teman harus perhatikan soalnya. Kalau soalnya dikatakan eh, lengan kanan atas bagian depan, berarti dia hanya di bagian ini saja. Nggak usah, tidak pakai bagian belakang. Kalau pertanyaannya lengan kanan atas bagian depan, berarti nilainya itu 4,5. Ya, jadi tergantung dan perhatikan dari soal yang diberikan. Kemudian untuk dada dan perut itu sama-sama nilainya 9 dan 9. Cuma kalau anak itu tidak ada alat kelaminnya ya. Jadi alat kelaminnya itu sudah include di abdomen. Kemudian untuk punggung belakang ini nilainya sama juga 9 punggungnya. Punggung 9, pinggang juga 9. Pinggang. Nah, cuma bedanya di sini itu kalau untuk anak-anak bokongnya itu di
bikin sendiri. Karena kenapa? Karena kejadian anak-anak itu kebanyakan luka bakar itu pada area pantat ini atau area bokong. Kalau semisal disebutkan pinggangnya saja ya tetap 9%. Tapi kalau ditanyakan soalnya, Kak, berapa derajat luka bakar pada bokong anak? Berarti kalau disebutkan bokong anak ya 2,5 tambah 2,5 totalnya berarti 5%. Gitu ya. Jadi tergantung soalnya. Oke. Kemudian untuk kaki. Nah, kaki pada anak-anak itu nilainya adalah 14%. 7, depan itu 7, belakang itu 7. Ya, oke. Kemudian, kalau semisal dia ditanyakan itu, kalau yang ditanyakan itu untuk dewasa, ya kalau semisal dia mau ditanyain, tanyain langsung ya. Kalau yang untuk dewasa, di dewasa ini tuh, untuk kepala, ya, kepala itu totalnya adalah 9%. Kalau yang ditanyakan wajah aja berarti 4,5. Kalau yang ditanyakan belakang aja berarti 4,5. Kak, kalau ditanyakan leher, nah leher itu kan hitungannya di sini ya Kak ya. Leher itu kan include di wajah aslinya. Apakah dihitung 4,5? Tidak. Hitungnya pakai apa? Hitungnya pakai telapak tangan pemeriksa. Satu telapak tangan itu hitungannya 1%. Gitu ya. Kalau kejadiannya di lapangan. Tapi kalau semisal disebutkan wajah plus leher, itu berarti hitungannya sudah 4,5. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian dada sama perut. Dada sama perut itu nilainya sama, 9. Ini juga Izin 9. bertanya, Oh iya, boleh, boleh Kak, boleh, boleh. tadi kan setiap tangan itu 1%. Caranya gimana ya? Masih kurang ngerti Kak. Oh, gini. Jadi kalau semisal letaknya gini Kak ya. Semisal di sini ada luka luka bakar segini gitu ya. Ini kan nggak tahu nih nilainya berapa karena kan kalau full segini kan nilainya 9. Nah, ini cuma ada di bagian atas. Nah, kita sebagai pemeriksa itu menggunakan tangan kita, Kak. Kita ukur pakai tangan kita. Kira-kira ada berapa berapa tangan kita. Misal di sini itu kita ukur ada 3 kali telapak tangan kita. Berarti ini hitungannya itu 3%. Gitu. Paham nggak, Kak? Bisa dimengerti? Kak, kalau di leher Kak, Oh iya, kalau di leher, nah sama. Kalau kayak di leher kan, nah di leher itu sama. Kalau semisal di sini cuma aja nih. Ini ya, ini nggak pakai yang atas ini ya, cuma di sini. Ini kita hitung pakai telapak tangan kita. Kalau misal telapak tangan kita ini sudah menutupi satu leher pasien ya, berarti itu 1% hitungnya. Gitu. Karena kan karena dia letaknya itu tidak, maksudnya nggak keseluruhan langsung ke wajah leher. Kalau wajah dan leher kan 4,5. Nah, kalau leher doang berapa? Berarti leher doang ini pakai dihitung tadi satu telapak tangan. Satu telapak tangan itu nilainya 1%. Kalau semisal orangnya gendut, lehernya itu kita hitung pakai tangan kita itu 2 telapak tangan, ya 2% kayak gitu. Tapi kalau orangnya kecil atau orangnya sedang, pas kita hitung ternyata cuma satu telapak tangan kita ya sudah. Berarti nilainya luas luka bakarnya untuk daerah leher itu kisaran 1%. Gitu, Kak. Kalau yang di lapangannya seperti itu. Tapi kalau di soal nggak mungkin dimunculkan leher aja, karena kebingungan nanti hitungnya. Karena di sini kan lehernya nggak ada nilainya sendiri, karena leher itu sudah include ke bagian wajah. Gitu. Tadi Kak Nasrullah mau nanya apa Kak? Monggo, langsung open mic aja Kak ya. Kakak uji, oh ini. Langsung open mic ya, nanti kalau mau nanya langsung open mic aja. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, untuk yang lagi apa sih namanya dewasa itu ada alat kelaminnya 1%. Untuk tangan ini bagian depan sini 4,5, belakang pun sama 4,5 ya 4,5. Nah, tinggal teman-teman perhatikan aja pertanyaannya. Kalau saya tanya di sini lengan kanan atas berapa nilainya Kak? Lengan kanan atas, lengan kanan, ya Allah tulisanku elek-elek. Lengan kanan atas berapa persen? 9. Berapa? 4,5. 9. 9 atau 4,5? 9. Lengan kanan atas 9. tidak menyatakan depan atau belakang.
Iya, tanpa menyatakan depan atau belakang, lengan kanan atas 9. berarti 9. 9. 5. 9 ya, karena yang ditanyakan lengan kanan atas tuh ini nih full, depan belakang. Ya, kayak gitu. Full, betul. Ya, jadi kalau semisal dibilangnya lengan kanan atas depan, berarti 4,5. Karena yang ditanyakan cuma bagian depannya saja. Gitu. Jadi perhatikan dari soal-soal yang ini ya, perhatikan dari pertanyaan yang diberikan sama pembuat soalnya. Kadang permainannya itu di sini, di soalnya nih. Kalau semisal lengan kanan atas bagian depan itu yang tak tandain ini aja. Kalau yang tak tandain ini aja, berarti nilainya 4,5. berapa? 4,5. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kemudian untuk di kaki. Nah, di kaki itu nilainya 9. Beda tadi sama anak-anak itu kan 14 ya. Anak-anak itu 14, kalau yang dewasa itu 18. Bagian depan aja 9, belakang juga 9. Nanti ya juga perhatikan dari pertanyaan yang diberikan oleh pembuat soalnya ya. Kalau dibilangnya paha kanan atas, berapa? Paha kanan atas berapa nilainya? Paha 4,5. kanan atas. Ayo, paha kanan atas. 4,5. Hmm, Kanan 9. atas 9. paha kanan atas berarti 9. Kan 9. setengahnya. Iya. Ya. Kalau ditanyainnya paha kanan atas depan, berarti 4,5. Gitu ya. Oke, gampang ya derajat luka bakar ini. Kita lanjut ya. Oh ya, ini untuk yang punggung, kan kadang ada beberapa soal yang mengatakan punggung atas, punggung bawah. Tapi kalau semisal patokannya yang kemarin terakhir aku dapat, itu punggung itu sendiri, punggung 9. Nah, yang bawah ini bukan punggung bawah, tapi pinggang. Tinggal. Pembahasannya dengan pinggang, itu 9%, Kak. Gitu ya, Kak ya. Jadi dibedakan yang ini. Kalau dulu memang masih menggunakan punggung atas, punggung bawah. Kalau sekarang sudah punggung sendiri 9, pinggang sendiri 9. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini rumus Baxter ya Kak ya. Nah, rumus Baxter ini sering dipertanyakan untuk mengetahui bagaimana dan berapa cairan yang harus diberikan kepada orang-orang ataupun yang pasien yang kena luka bakar. Nah, rumusnya ini sudah pakem. Rumus Baxter itu 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Kalau yang anak-anak itu 3 mili kali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Gampang sekali. Nanti tinggal teman-teman cari dulu luas luka bakarnya berapa, baru nanti dikalikan dengan 4 dan dikalikan dengan berat badannya. Kayak gitu. Kak, untuk bokong masuknya ke kaki atau punggung? Pinggang, Kak. Masuknya ke pinggang. Kalau bokong dewasa kan, pinggang, Kak. Kemudian, nah ini Kak, ini yang harus diperhatikan di sini Kak ya, yang sering teman-teman tuh kadang-kadang pusing. Nih, pemberiannya, kan kadang soal itu bilangnya berapa 24 jam cairan. Kalau 24 jam cairan tinggal dihitung yang rumus atas ini langsung udah selesai. Tapi kalau yang ditanyakan 8 jam pertama, nah rumusnya adalah 50% dari total cairan. Nanti habis ini tak kasih soal ya. Kalau 8 jam kedua, itu 25% dari total cairan. Atau kalau mau gampangnya, gini Kak. TC dibagi 2, itu 8 jam pertama. Kalau 8 jam kedua dan 8 jam ketiga, itu TC dibagi 4. Ya, 25% itu kan sama kayak 1/4 kan ya. Berarti total cairan dibagi 4. Oke, sekarang coba aku kasih soal. Luas luka bakar ini, pasien dewasa beratnya ini 60. Luas luka bakarnya itu ada di tangan kiri, alat kelamin, dada, sama kepala. Berapa cairan di 8 jam pertama? Coba dihitung ayo. C. Ayo hitung dulu. Dewasa, pasiennya, BB-nya 60. Kemudian ini dihitung dulu, ini berapa? Ini hitung dulu.
Terus nanti tinggal dikalikan pakai rumus, Kak. Ayo, tangan kiri ya, Kak, yang tak aku minta tangan kiri. Tak kasih waktu 1 menit. 2, Ayo. 1. Ayo, sudah ketemu? Gampang ya. Ayo, 30 detik lagi, monggo. Sharing aja, Kak, ya. Aku juga sama-sama masih belajar. 3.360. Oke, kita tunggu yang lain. Satu lagi dulu ya. Yuk, yang lain yang belum. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Jadi ini pasiennya dewasa berarti pakai rumus yang 4 mili. Nah, tangan kiri berapa, Kak? Nilainya, Kak? Tangan kiri berapa? 9. Berapa persen? 9. 9. Betul. Alat kelamin berapa, Sa? 1. 1. Dada berapa? 9. 9. Kepalanya berapa? 9. Kepala 9. Berarti totalnya ini 28% ya, Kak, ya. Oke, Ya. tinggal dimasukkan rumus. 4 dikali 60 dikali 28. Jawabannya adalah 30. 6.720 ya. Nah, pertanyaannya adalah 8 jam pertama tadi rumusnya TC dibagi 2. Berarti 6.720 dibagi 2 sama dengan 3.360. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut. Lanjut ya. Kalau udah Lanjut, clear, Kak. lanjut nih. Oke, sip. Apa, Kak? Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti ditanyakan. Ini yang rumus Baxter-nya. Nah, jadi rumus Baxter itu, Kak, dari ATLS, salah satunya itu, dia itu masih rumus yang zaman dahulu gitu ya. Zaman dahulu kala itu menggunakan rumus Baxter. Nah, untuk ATLS sekarang itu menggunakan American Burn Association. Tapi memang kalau untuk ujian itu masih menggunakan rumus Baxter ya, Kak, ya. Ini nice to know aja. Jadi kalau untuk dari American Burn Association atau ABA, untuk luka bakar itu dibedakan menjadi 2 dari penyebabnya. Ada yang luka bakar gara-gara kena api sama gara-gara kena listrik, aliran listrik atau sengatan listrik. Kalau yang dari api ya, flame or scald, apa ini bacanya gimana nanti, maafin ya kalau bahasa Inggrisnya nggak benar. Nah, ini api itu dibedakan. Jadi 1, 2, 3. Kalau yang dewasa dan anak-anak di atas usia 14 tahun itu rumusnya ini 2 mili dikalikan kilogram berat badan dikali TBSA. TBSA itu luas luka bakar. Kalau yang anak-anak kurang dari 14 tahun itu rumusnya 3 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA. Kalau yang anak bayi ya, bayi ataupun anak-anak yang berat badannya di bawah 30 itu rumusnya 3 mili dikali kilogram berat badan dikali TBSA. Ini nice to know aja yang nggak usah diapalin, yang diapalin yang Baxter tadi. Kemudian kalau yang dia ini akibat sengatan listrik ya, itu nggak ada pembagian dari usianya seperti ini, Kak, tapi langsung all age. Jadi semua usia itu sama, rumusnya ini. Kayak rumus Baxter yang dewasa 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Gitu ya, Kak, ya. Ini nice to know aja. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini tata laksana luka bakar, Kak. Nah, tata laksana luka bakar itu namanya juga trauma, maka kita lakukan prinsipnya itu ABC. Atau kita pastikan kepatenan jalan nafasnya, baru nanti kita jaga di pola nafasnya, dan yang terakhir itu kita di circulation-nya. Nah, untuk airway-nya, menurut dari ABLS, itu kita harus lihat terlebih dahulu, Kak, apakah ada tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Contohnya ada suara stridor, kemudian penggunaan nafas otot bantu nafas yang berlebih, itu harus kita lihat. Kalau memang ada suara nafas tambahan stridor, maka teman-teman itu harus langsung melakukan intubasi. Kemudian kalau luas luka bakarnya lebih dari 40
40-50% itu harus dilakukan intubasi juga. Derajat luka bakarnya sudah derajat 3 dan 4. Kemudian adanya trauma inhalasi pada wajah. Gimana sih cara mengetahui pasien ini mengalami trauma inhalasi atau tidak? Jadi kita lihat Kak, kalau wajahnya itu gosong, udah otomatis itu trauma inhalasi. Kak, tapi ini wajahnya nggak gosong Kak, tapi bulu-bulu hidungnya itu apa sih namanya bulu-bulu hidungnya kebakar. Nah, itu harus kita curigai juga pasiennya mengalami trauma inhalasi. Dan satu lagi kalau semisal pasiennya batuk-batuk, kemudian dahaknya itu warna putih, terus ada kayak item-item asapnya. Nah, itu kita harus curigai pasiennya itu juga mengalami trauma inhalasi. Kayak gitu. Kemudian kalau pasiennya mengeluh kesulitan menelan, kesusahan mengeluarkan dahak ataupun bahkan kelelahan dan pasien dengan penurunan kesadaran akibat luka bakar itu harus segera dilakukan intubasi dini. Karena ditakutkan nanti ada pembekakan nafas sehingga nanti akan menutup jalan nafasnya dan pasiennya bisa apnu. Gitu ya Kak ya. Setelah kita jaga kepatenan jalan nafasnya, teman-teman masuk ke breathing-nya. Nah, di breathing ini apa yang kita lakukan? Kalau semisal jalan nafasnya tadi clear, nggak ada masalah, kita masuk ke breathing, bisa kita berikan NRM ya. NRM-nya itu start dari 10 liter per menit dan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan sambil kita observasi dari saturasinya. Nah, kalau breathing-nya juga sudah clear, kita lanjut ke circulation-nya. Nah, circulation ini tadi menggunakan rumus Baxter ya, atau rumus ABA tadi, sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Nanti kita berikan cairannya tadi untuk mengejar cairan yang hilang akibat luka bakar. Oke, kemudian, Fotonya nah, setengah ya, Mbak. ya, silakan. Fotonya agak setengah. Foto? Iya ya, anaknya yang tampil gitu setengah tadi. Enggak Oh, full gitu. sekarang gimana? Sekarang gimana, Kak? Udah Kak. Oh, iya, iya, oke. Kita lanjut ya. Jadi, ini ada GCS. Ini review aja ya, kakak-kakak udah pasti udah pada ngerti semua. Nah, GCS ada dari mata, kemudian dari verbalnya, dan gerakan motoriknya. Biasanya dari soal-soal yang pernah saya dapatkan, itu rata-rata menggunakan bahasa yang lain. Bukan menggunakan fleksi abnormal, bukan menggunakan menghindari nyeri, tapi menggunakan pembahasaan yang di sampingnya ini loh, Kak. Nih, menggunakan fleksi normal, dekortikasi, deserebrasi. Nah, ini tuh pembahasan yang lainnya dan teman-teman harus tahu. Untuk dari mata itu memang nilainya itu 4 untuk keseluruhannya. Nah, dari membuka mata itu nilainya 4 tanpa kita berikan perintah, itu dia udah buka mata sendiri nilainya 4. Kalau dengan perintah suara baru Pak, buka matanya, itu nilainya 3. Kemudian kalau kita berikan rangsang nyeri nilainya 2 dan tidak membuka mata nilainya 1. Kemudian untuk bicaranya atau verbalnya, orientasi baik itu dia masih bisa ngomong dengan baik, nyambung dan nggak bingung itu 5. Kalau dia udah mulai bingung, nggak tahu ini di mana atau disorientasi, itu nilainya 4. Kemudian kalau berkata-kata tidak jelas tuh dia ngomongnya tuh nggak tahu ya apa yang dia ucapkan, itu nggak maksudnya yang diucapkan tuh masih bentuk kata ya Kak ya, bukan mengerang bedanya. Kalau berkata-kata tidak jelas tuh ngomong tapi ngalor ngidul nggak nyambung, itu berkata-kata tidak jelas atau berkata tanpa arti, itu nilainya 3. Kalau yang mengerang itu tidak muncul kata-kata tapi hanya cuma apa ya, gumaman suara kayak kayak gitu tuh mengerang. Kemudian kalau satu tidak ada suara. Oke, kemudian dari yang motoriknya, nah ini kalau pergerakannya spontan ataupun normal itu nilainya 6. Nah, melokalisir nyeri itu maksudnya gimana sih? Nah, melokalisir nyeri itu contohnya gini Kak, semisal kakak itu memberikan tekanan pada kakinya ya, atau kita berikan nyeri, atau kita semisal tekan nih di kakinya. Kemudian tangannya tuh tiba-tiba menepis tangan kakak. Ya, itu namanya melokalisir nyeri atau berusaha agar rangsang nyeri yang diberikan itu tadi cepat selesai gitu ya. Ada upaya untuk melawan, itu melokalisir nyeri. Ataupun kalau semisal nggak menepis, setelah kakak berikan rangsang nyeri, tangannya tuh ngusap-ngusap bagian yang habis kakak berikan nyerinya tadi. Misal kakinya tadi kakak tekan, terus setelah tekanannya selesai, dia tuh tangannya ngusap-ngusap lagi, kayak merasa kesakitan, nah kayak gitu. Itu namanya melokalisir nyeri. Nah, Hmm. Kalau menghindari nyeri itu gimana, Kak? Nah, kalau menghindari nyeri itu lebih fokus ke kalau semisal diberikan nyeri, dia tuh langsung menarik anggota tubuhnya.
saat nyeri tersebut diberikan. Itu namanya menghindari nyeri atau bahasanya itu fleksi normal. Ya, jadi tiba-tiba kayak ditarik tangannya. Nah, itu namanya fleksi normal. Kemudian ada juga fleksi abnormal. Nah, fleksi abnormal itu namanya dekortikasi. Nanti ada gambarnya, Kak. Nanti tak tunjukkan. Kemudian ada ekstensi lengan atau deserebrasi ya. Bahasanya jangan lupa dihafalkan. Fleksi abnormal itu dekortikasi. Kalau ekstensi lengan itu namanya nama lainnya itu deserebrasi. Dekortikasi nilainya 3, deserebrasi nilainya 2, dan jika tidak ada pergerakan nilainya itu 1 gitu. Nah, ini gambarnya Kak ya. Nih, dekortikasi sama deserebrasi. Coba Kakak lihat, kalau orang fleksi, ya, kalau orang fleksi, teman-teman coba tangannya difleksi. Fleksi kan nekuk biasa ya. Tapi yang nekuk itu di sininya juga ikutan nekuk nih. Ini ikutan nekuk. Harusnya kan cuma di sini aja yang nekuk ke atas. Ini ikutan nekuk. Kemudian ini kakinya juga ikut menekuk ke dalam. Ini dengkulnya, apa sih namanya nih? Dengkulnya itu juga ikut nekuk ke dalam sini. Itu namanya dekortikasi. Jadi kayak ada gerakan menarik ke dalam. Ya, itu namanya fleksi abnormal atau dekortikasi. Kalau yang Kayak orang deserebrasi, kejang, Kak. apakah? Kayak orang kejang, Kak. Iya, betul, kayak orang kejang. Nah, kalau yang deserebrasi, nah deserebrasi itu dilihat di sini ya. Kalau orang fleksi itu kan biasa kita luruskan saja, tapi ini tangannya, pergelangan tangannya ini malah fleksi keluar. Atau kalau kemarin aku nemu itu ekstensi abnormal, ya, ekstensi ekstensi eksternal, sorry kok, ekstensi eksternal ya Kak salah, ekstensi eksternal. Nah, jadi dia ini tangannya ngadep keluar ya, ngadep keluar, terus ininya juga sama nih. Kakinya kalau yang ini masuk, yang ini agak keluar. Bentar, ini suaranya sih. Mic-nya siapa ya? Matikan mic-nya itu biar tak ribut. Sudah tak matikan Kak. Ya, jadi kalau deserebrasi tadi ininya keluar, ya, kemudian ininya juga agak keluar juga nih kakinya ya untuk apa sih namanya telapak kakinya itu deserebrasi. Jadi gambarannya seperti ini, dekortikasi dan deserebrasi. Oke, nah ini namanya GCS kuantitatif atau yang berupa angka. Nah, GCS itu ada juga yang kualitatif. Kualitatifnya gimana Kak? Nah ini, setelah teman-teman tadi menginterpretasikan dia GCS-nya berapa, nanti dimasukkan ke sini untuk total GCS-nya dan bisa kita interpretasi. Apa sih tingkat kesadarannya? Apakah kompos mentis, apakah apatis, delirium, somnolen, sopor, semikoma, ataupun koma. Nah, apa sih Kak yang bisa kita gunakan untuk membedakan dari masing-masing tingkat kesadaran? Coba saya ajarkan sedikit terkait membedakannya ya. Nah, di sini untuk kompos mentis ya seperti kita ini ya. Sekarang kita tuh lagi kompos mentis, sadar betul, sadar sepenuhnya. Kemudian untuk apatis. Nah, apatis itu kesadarannya acuh tak acuh alias kalau diajak komunikasi itu enggak direspon sama sekali. Itu apatis ya. Kemudian kalau delirium itu agitasi atau bahasa lainnya itu gelisah, guys. Gelisah. Kalau delirium itu gelisah. Kemudian kalau somnolen itu ngantuknya luar biasa, tapi masih bisa dibangunkan. Tapi setelah bangun, dia nanti akan tertidur kembali. Itu somnolen. Ya. Kemudian ada sopor atau stupor. Nah, di sini dia itu dalam lagi Kak daripada si somnolen. Sih ya Kak ya. Nah, di sini tapi di sopor sudah mulai tidak bisa dibangunkan dan harus dibangunkan dengan rangsang yang lebih kuat daripada somnolen. Kalau yang somnolen tuh masih pakai suara, di sopor ini harus betul-betul suaranya tuh harus kenceng gitu ya. Ataupun kalau semisal tidak bisa dibangunkan lagi, berarti dia jatuh di kondisi semikoma. Nah, kalau semikoma itu dia tidak memberikan respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Meskipun dengan apa sih namanya rasa nyeri dia nggak bangun. Itu semikoma.
ya, tapi pupilnya masih bagus. Tapi kalau sudah di koma, nah koma itu betul-betul sudah di kondisi yang paling bawah, di mana sudah terjadi penurunan kesadaran yang sangat dalam dan tidak ada gerakan spontan ataupun tidak ada respon terhadap nyeri yang dirasakan. Gitu. Nah, ini jadi teman-teman hafalkan ini dulu ya. Koma itu 3, semikoma 4, sopor itu 5 sampai 6, somnolen 7 sampai 9, delirium itu 10 sampai 11, apatis 12 sampai 13, kemudian kompos mentis 14 15. Gitu. Siapa tahu nanti keluar. Oke, kemudian kemarin ada yang minta kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu biasanya kita lakukan pengkajian pada pasien-pasien yang mengalami hemiplegi, hemiparese, ataupun pasien-pasien yang mengalami paraplegi ataupun paraplegi atau kelemahan pada keempat anggota ekstremitas. Nah, gimana sih Kak cara menginterpretasikannya? Jadi kita kaji. Nilainya itu ada 0 sampai 5. Ya, ini 5-nya nggak tak masukkan karena 5 itu sudah pasti normal. 0 itu tidak ada kontraksi, Kak. Maksudnya nggak ada kontraksi itu gimana? Jadi, kalau semisal kita palpasi nih, Kak, jadi kakinya ya kita pegang, atau tangannya kita pegang, itu tidak terasa kedutan otot, itu berarti nilainya 0. Betul-betul tidak ada kedutan sama sekali ototnya, itu nilainya 0. Itu tidak ada kontraksi ya, 0. Kalau yang satu itu memang dia tidak bisa menggerakkan kakinya, tapi ketika kita palpasi, itu masih ada kerasa kedutan ototnya. Ya, jadi masih ada dut gitu, tapi dia nggak bisa menggerakkan. Itu nilainya 1. Kemudian kalau kedua, dia ini sudah mulai bisa Kalau menggerakkan, tapi ya seperti silakan Kak. jari-jarinya, kalau cuma jari-jarinya aja dia masuk kemana? Satu atau kedua Kalau dia? jari-jarinya dua Kak, 2. Karena kalau 1 itu belum ada pergerakan sama sekali, cuma ada kedutan otot kalau dipalpasi. Kalau bisa menggerakkan jari-jari kaki atau digeser kanan kiri, tapi nggak bisa ngangkat, itu 2 Kak. Kalau yang 3 itu sudah pasti bisa geser kanan kiri, menggerakkan jari-jari kaki dan sudah bisa mengangkat kaki ataupun tangannya. Jadi dia sudah bisa melawan gravitasi. 3 itu sudah bisa melawan gravitasi. Tapi ketika dia, misal gini, tangannya udah bisa naik nih melawan gravitasi. Tapi ketika teman-teman sentuh sedikit langsung jatuh. Atau kita berikan tahanan sedikit atau tahanan yang ringan saja, itu langsung jatuh. Itu namanya, itu nilainya 3. Ya. Kalau nilainya 4, itu sudah bisa melawan gravitasi juga. Tapi ketika teman-teman berikan penekanan ringan atau penekanan yang minimal saja, dia masih bisa melawan. Jadi nggak langsung jatuh. Ada bentuk perlawanan dari pasien ketika kita berikan tahanan. Itu nilainya 4, tapi tahanannya tahanan yang ringan ya. Tapi kalau semisal sudah teman-teman berikan tahanan yang kuat, dia masih bisa melawan, masih bisa stay, dan nggak jatuh, berarti itu sudah sampai di nilai yang paling sempurna, yaitu di kekuatan ototnya 5. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di kekuatan otot? Gampang ya? Kita lanjut dulu. Kalau aku kecepatan boleh diingatkan teman-teman. Nah, kemarin ada yang minta juga ini rumus perhitungan infus. Aslinya rumus perhitungan infus ini kan sudah kita gunakan setiap harinya ya Kak ya. Gampang kali. Cuma nanti paling ditinggal dibolak-balikkan saja pertanyaannya. Rumusnya itu cairan yang diminta dikali faktor tetes dibagi waktu dikali 60. Nah, ini catatannya adalah di sini. Faktor tetesnya, Kak. Faktor tetes untuk masing-masing dewasa dan anak itu berbeda. Berapa sih, Kak, faktor tetes untuk dewasa? Faktor tetes atau FR untuk dewasa itu 20. Kalau yang faktor tetes untuk anak itu 60. Kak, kalau semisal pasiennya transfusi, berapa faktor tetesnya? Ada yang tahu? Faktor tetes transfusi berapa? 15. 15, betul. Faktor tetes transfusi sama dengan 15. Ya, kok gandeng tulisannya? Bentar, Kak. 15. Nah, sekarang aku coba kasih soal ya. Berapa TPM
Kalau cairannya 1000 habis dalam 24 jam. Berapa, Kak? Ayo, berapa tetes per 14 menit? Kak. 14. Kita 14. tunggu yang lain ya. Dewasa apa anak ini, Kak? Oh, dewasa, Kak. Sorry, Kak. Dewasa, makasih ya. Dewasa, Kak. Ayo, berapa? Ayo. Ini ada shortcutnya. Nanti abis ini tak ajarin shortcutnya ya. Kalian 7. Iya, dikalikan 7. Tapi hanya harus ada ketentuan tertentunya ya. Nggak bisa semuanya dipakai. Kalau sekarang kita pakai rumus yang biasanya dulu ya. Nah, kita masukkan gini. Cairan yang dimintanya berapa? 1000, Kak. Dikali faktor tetesnya 20 karena dewasa. Kemudian waktunya 24 jam dikali 60. Nah, untuk memudahkan ini kan 1, ini 3. Maksudnya 60 dibagi 20 kan 3, 24 dibagi kali 7. Oke, sik ya, tak hitungkan ya. 1000 dibagi 72. Jawabannya berapa? 1000 Ibu kali dibagi 72. 14 tetes. Nah, kalau dari kalkulator kan 13,8, kalau kita bulatkan itu jadinya 14 deh. Gitu ya. Nah, ini cara yang pakai rumus biasa. Nah, sekarang tak coba ajarkan untuk cara cepatnya. Tapi ini ada ketentuannya, nggak bisa dipakai di semua soal. Jadi kalau semisal teman-teman mendapatkan soal kelipatan 500, cairannya tuh kelipatan 500. Saya tak tuliskan, tak hapus dulu ya. Syaratnya itu kelipatan 500, faktor tetesnya harus 20, terus waktu habisnya harus 24 jam. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, caranya adalah kelipatan cairannya harus 500. 500 ini berapa kolef? 500 ini berapa kolef? 1. Satu kolef. Nah, caranya adalah tinggal dikalikan berapa kolef dikali 7. Nah, ini rumusnya gini. Kalau dia kelipatan 500. Contohnya, tadi dia dapatnya 2 kolef. T1000 mili sama dengan 2 kolef. Berarti tinggal 2 kali 7 sama dengan 14. Gampang toh? Kalau semisal aku mintanya 3000, berarti berapa? 3000, berapa TPM? 3000 berapa TPM? 6 kali 7, berarti 42. Ya, kayak gitu ya. Gampang kan? Tapi syaratnya ini ya, harus dipenuhi dulu ini, 3 poin ini. Kalau nggak ada 3 poin ini ya jangan pakai rumus ini. Pakai rumus yang biasa ini aja. Gitu ya. Gampang. Nah, Kak, Kak, kadang misalkan yang ditanya 12 jam. Misalkan kita bagi 2. Misalkan ini 14 kan dibagi 2. nggak iso, Kak. Beda. Beda hitungannya. Beda. Cobaan lah, nanti lah beda. Beda. Kalau 12 Jadi jam ini nggak bisa hanya pakai rumus cepat ini, Kak ya. nggak bisa, Pak. Harus pakai rumus yang biasa. Ya, nggak bisa, Kak. Aku udah pernah nyoba itu nggak bisa. Jadi ini hanya Mudah-mudahan berlaku nggak untuk keluar yang 12 jam. kelipatan 500. Semoga 24 jam aja yang keluar. Nah, kadang ada yang keluarnya itu yang ditanyakan bukan TPM-nya, Kak. Yang ditanyakan itu semisal waktunya. Nah, caranya ya gampang. Coba ya. Ini itu kita ketahui 21 TPM. Kemudian cairannya semisal 2000. Faktor tetesnya semisal 20. Waktunya ini nggak diketahui. Kita simbolkan A dikali 60. Nah, caranya ya sudah tinggal dikali silang kayak gini. Ini 21 dikali A60 sama dengan 2000 kali 20 itu berapa? 40.000 ya. Saya nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. 40.000. Nah, ini gimana, Kak, perkaliannya? Ya tinggal dikali 21 kali 60. 1260. A-nya jangan ditinggal. Nah, cara untuk mencari A ya sudah. A sama dengan 40.000 dibagi 1260. Udah tinggal dihitung.
dibagi 1, 2, 60. Berarti 31 jam. Oh, sorry, 32 jam. Nah, caranya kayak gitu, Kak. Pokoknya kalau semisal ada yang ditanyakan entah cairan diminta atau waktu, ya tinggal menggunakan rumus yang sama, nanti dibolak-balik pakai matematika biasa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini rumus soal minta tolong, ayo dikerjakan dong. Diberikan NaCl 0,9% sebanyak 250 cc dalam 2 jam. Faktor tetesnya 15. Berapa TPM-nya? Ayo dihitung dulu. Berapa, Kak? Ayo, berapa? Kita kerjakan ya. Sik mana tadi? TPM sama dengan cairannya 250 dikali faktor tetesnya 15 dibagi waktunya 2 jam dikali 60. Ya sudah, tinggal dikali. Ini 15 sama 60, ini 4 sama 1, berarti 250 dibagi 8. Berapa nih? 250 dibagi 8. 31,25 atau 31 TPM. Gitu. Gimana? Ngerti ya? Lanjut ya. Ada satu soal lagi. Oke. Nah, ini berapa, Kak? Ayo dihitung. Ayo berapa? Paling buntu saya kalau hitungan itu kan. Ayo, berapa ini sama Kak nyari juga TPM, nggak apa-apa Kak ya, namanya juga belajar. 500 dikali ini kan nggak ada ketentuan faktor tetesnya ya. Ya sudah, kita pakai 20 saja. Habisnya 10 jam dikali 60. Wes gini aja Kak. Set 31. 500 dibagi 30. Biroi. Nah, kalau udah nyampe sini saya nggak tahu ini harus dihitung dulu. 16,6 atau kita bulatkan menjadi 17 TPM. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Gampang. Nah, ini kemarin ada yang nanya jenis masker oksigen. Nah, jenis masker oksigen yang biasanya kita pakai itu ada nasal kanul, simple mask, RM, sama non-rebreathing. Ini prosentasenya sampai di mana dia bisa dipakai. Nasal kanul 1 sampai 6, ada yang bilang 1 sampai 4, tergantung ya referensinya. Ada yang ini 5 sampai 8. Kalau ini hampir sama, kalau face mask. Kemudian rebreathing ada yang bilang 8 sampai 10. Tapi di sini ini Pro M ya ini ya. 8 sampai 12. Kemudian NRM itu 12 sampai 15. Ada yang bilang juga 10 sampai 15. Tergantung dari sumbernya. Nah, kapan sih Kak kita pakai nasal kanul? Kapan kita pakai face mask, rebreathing sama non-rebreathing? Non-rebreathing. Nah, saya kita hapus dulu. Nah, nih Kak, kapan mereka digunakan? Kalau semisal saturasinya 95 sampai 100, itu kita rekomendasikan pakai ini Kak. Pakai nasal kanul sampai 1 sampai 6 liter per menit atau 1 sampai 4 liter per menit. Kalau pulse oximetrinya atau saturasinya 95 sampai 100. Kemudian kalau face mask itu diberikan di antara 90 sampai 95. Atau bahkan bisa kita lihat, Kak, kalau dia itu pakainya RM di 90 sampai 95, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan apa coba? Aku tanya. Kapan dia bisa pakai RM? Kalau kalau apa? Kalau PaCO2-nya itu rendah. Kenapa PaCO2 rendah itu harus pakai RM? Teman-teman harus ingat, masker rebreathing mask itu tidak ada katupnya. Sehingga apa yang kita hembuskan itu bisa kita tarik kembali atau kita hirup kembali.
Jadi ketika pasien teman-teman itu kadar saturasinya rendah, kadar saturasinya 90 sampai 95, kemudian di situ juga dia PaCO2-nya turun atau hasil AGD-nya itu dia turun yang di PaCO2-nya, maka teman-teman bisa menggunakan bukan face mask lagi, tapi gunakan RM dengan catatan PaCO2-nya rendah atau turun. Kemudian untuk yang 85 sampai 9 atau di bawah 90 lah ya, 90 sampai 85 itu di sini pakai face mask. Face mask-nya itu diartikan sebagai NRM atau non rebreathing mask. Jadi biasanya kita rekomendasikan untuk di bawah 90 itu langsung menggunakan NRM mulai dari 10 liter per menit. Nanti kita titrasi pelan-pelan, kita naikkan pelan-pelan sesuai dengan kadar saturasinya. Nah, berapa Kak targetnya? Kalau pakai NRM itu targetnya berapa? Targetnya adalah saturasinya kalau bisa di atas 95. Oke. Nah, NRM ini diperuntukkan kalau semisal ada AGD-nya, ada hasil AGD-nya, Kak. Kemudian dia itu apa sih namanya? PaCO2-nya tinggi. Ya sudah, betul, dipakaikan NRM. Karena di NRM apa yang kita hembuskan atau apa yang kita keluarkan setelah bernafas itu tidak bisa kita hirup kembali. Jadi nggak khawatir akan terjadi penumpukan. Jadi memang boleh pasien-pasien dengan AGD yang PaCO2-nya naik itu diberikan NRM agar hasil dari karbon dioksidanya tadi tidak dihirup kembali sama si pasiennya dan tidak memperparah kondisi PaCO2-nya. Kayak gitu. Kalau sudah di bawah 85, sudah tidak pakai masker-maskeran lagi, sudah harus pakai ventilator. Kayak gitu. Nah, ini penjelasannya kapan kita RM sama NRM. Nih. Kapan menggunakan RM dan NRM. Nah, NRM kalau ini PaO2 atau tekanan O2 itu normalnya berapa, Kak? Ada yang tahu? PaO2 nilai normalnya berapa? Nilai normalnya berapa, Kak? Ada yang tahu? Di atas 75. Di atas 75. Ya. Kemudian di sini PaCO2 nilai normalnya berapa? Ayo. PaCO2 nilai normalnya berapa? Lupa. 35? 35 sampai 45. Iya, 35, 45. Nah, kapan kita pakai NRM? Jika ini sama-sama ya, RM sama NRM itu sama-sama ketika PaO2-nya rendah, tapi yang membedakan itu di PaCO2-nya. Kalau PCO2-nya tinggi, itu harus pakai NRM. Karena tadi, NRM itu ada katupnya, apa yang hasil dari pernafasan kita tadi tidak bisa dihirup kembali, sehingga tidak memperparah kondisi kenaikan dari PaCO2-nya. Tapi kalau pasiennya ini malah rendah PaCO2-nya, itu kalau bisa diberikan RM. Karena nanti dia akan dibantu untuk menghirup kembali produksi karbon dioksida dari yang kita hembuskan tadi. Ya, jadi membedakannya di sini saja. PaCO2 tinggi, NRM. PaCO2 rendah, pakainya RM. Udah, gitu aja. Ya. Kemudian NRM itu tadi di bawah 90. Kalau RM tadi bisa 90 sampai 95. Monggo Kak, mau nanya apa silakan. Untuk pasien luka bakar di wajah itu apa, Kak? Pasien luka bakar di wajah, itu kita langsung rekomendasikan intubasi Kak. Karena kita curigai kalau terjadi trauma inhalasi itu nanti kan ada pembengkakan nih pada jalan nafas, nanti muncul stridor. Itu lebih bagus intubasi, Kak. Karena untuk life savingnya intubasi. Kalau pakai yang masker kayak gini nih kurang. Karena takutnya kita pakaiin masker NRM tapi dalamnya tuh bengkak. Nggak bisa masuk udaranya. Jadi satu-satunya kita kasih jalan dengan cara melakukan intubasi. Tadi kan udah tak jelaskan ya, intubasi itu pada pasien dengan luka bakar pada wajah, penurunan kesadaran, luka bakarnya itu 40-50%, derajat 3, derajat 4, kayak gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk di penggunaan oksigen? Ah, ini kakak-kakak mau udah tahu setiap hari kan berkecimpung di sini ya. Teorinya juga sama dengan penggunaan di lapangannya, hampir sama saja. Cuma membedakannya di sini aja, NRM sama RM. NRM diberikan pada pasien-pasien dengan PaCO2 tinggi, kalau RM diberikan pada pasien-pasien dengan PCO2-nya rendah.
Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tak lanjut ya. Nah, ini Kak, ada juga kadang-kadang soal yang mempertanyakan berapa sih persentase konsentrasi oksigen yang diterima pasien? Apakah pasien itu menerima 100% oksigen yang diberikan? Oh tidak, belum tentu. Jadi untuk menentukan persentase konsentrasi oksigen itu ada rumusnya Kak. Setiap 1 liter itu masuknya 4%. Setiap 1 liter itu masuknya 4%. Apakah berhenti di situ? Tidak. Gunakan rumus ini, Kak. Nih, total LPM dikali 4%. 4% tadi dasarnya di sini ya. Dasarnya ini, setiap 1 liternya itu masuknya 4% ditambah 21%. 21% ini apa? 21% ini adalah tingkat konsentrasi oksigen di udara bebas. Yang kita hirup sekarang itu 21%. Ya, makanya kalau semisal ada pasien yang menggunakan, oh iya silakan Kak. Kalau semisal ada pasien yang, sebentar ya Kak ya. Oke, maaf ya, ada sponsor. Kemudian, kalau semisal pasiennya itu Kak dapat NRM 11 liter per menit, bagaimana cara ngitungnya? Tinggal kita masukkan 11 liter dikali 4 ditambah 21. 11 dikali 4 berapa Kak? 44 ditambah 21. Berarti yang didapatkan pasiennya itu 65%. Ya, konsentrasi oksigennya. Seperti itu. Bisa dimengerti nggak, Kak, kira-kira untuk persentase konsentrasi oksigen yang didapatkan oleh pasien? Rumusnya cuma pakai ini tok nih. Total LPM dikali 4% ditambah 21. Coba sekali lagi aku kasih contoh ya. Kalau pasiennya Apakah itu ini untuk semuanya ini Kak? iya, untuk semuanya, Kak. Betul. Nasal kanul NRM, bisa. nasal kanul, semuanya ya? Betul. Betul, betul. Semua, Kak. Semua. Untuk bayi juga Kak? Kalau bayi iya sama sih. Sama ini, Kak. Sama. Tapi nanti tak confirm lagi ya untuk yang bayi ya. Nanti tak tanyakan lagi ke seniorku, betul atau enggak untuk yang bayinya. Tapi yang ini kita pakai dewasa dulu. Nanti kalau bayi tak confirm lagi. Kita coba untuk yang simple mas. Simple mas. Simple mas pasiennya tak kasih 7 LPM. Dapat berapa persentase oksigennya? 7 LPM. Tinggal dikalikan saja teman-teman. Ayo. Berapa? 49, Kak. 49. 49. 7 dikali 4 itu berarti 28. 28 ditambah 21. Ya. 7 dikali 4 ditambah 21. Berarti jawabannya 49%. Oke, kita lanjut. Nah, ini harusnya di keperawatan anak sih. Kita skip aja ya. Ke dewasa dulu aja ya. Nanti keperawatan anak ada sendiri. Rumus IWL dewasa. Nah, rumus IWL dewasa dengan suhu tubuh normal, itu rumusnya ini Kak ya. 15 dikali kilogram berat badan untuk 24 jamnya. Gampang. Ini contohnya. Berat badannya 60. Ya sudah tinggal dikalikan. 15 dikali 60 sama dengan 15 dikali 60 itu sama dengan berapa ya Allah? Kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa. 15 kali 60, 900. Jawabannya 850. 900. 900. 900 Kak, 900. Nah, kalau yang ditanyakan per 24 jamnya ya tinggal Kakak bagi aja dibagi 24 jam. Nanti ketemu per jamnya berapa. Nah, per jamnya ini ketemu 37,5. 37,5. Gitu ya. Ini yang rumus IWL dewasa. Kak, kalau dia itu suhu tubuhnya naik, gimana dong? Rumusnya sama nggak? Rumusnya beda. Nah, rumus ke IWL dengan kenaikan suhu itu ini, Kak. IWL normal tadi ya, IWL normal tadi kan 15 dikali Kg BB ditambah 200 dikali suhu saat ini dikurangi 36,8 dibagi 24 jam. Kalau yang ditanyakan per jam, kalau enggak usah ini. Nah, ini berapakah IWL pada tuan N dengan BB-nya 60, suhunya 39? Maka tugas kita yang pertama kali adalah hitung dulu IWL normalnya. BB-nya 60, berarti IWL normalnya 15 dikali 60 sama dengan 900.
900. Sekarang kita masukkan ke rumus IWL dengan kenaikan suhu. IWL dengan kenaikan suhu sama dengan 900 ini masukkan di sini ya. Ditambah 200-nya dari sini Kak ya, ini sudah konstanta atau ketetapan. Kemudian Kakak tinggal masukkan suhu saat ininya tadi 39, dikurangi 36,8 ini juga sudah ketetapan. Oke. 900-nya kita turunkan ke bawah, 200-nya juga kita turunkan ke bawah. 39 dikurangi 36,8, jawabannya adalah 2,2. Nah, 2,2 ini dikalikan siapa, Kak? Dikalikan ke 200. 2,2 dikali 200, jawabannya adalah 440. Tinggal ditambahkan dengan IWL normal, hasilnya adalah 1340. Ini untuk IWL dengan kenaikan suhu. Jadi IWL suhu normal dengan IWL kenaikan suhu itu berbeda. Gitu, Kak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk IWL dengan normal dan kenaikan suhu? Dikasih contoh lagi aja Kak soalnya. Oke, siap. Satu soal lagi ya. BB-nya 70. Habis itu suhunya 384. Berapa, Kak? Yuk. BB 70, suhu 384. Kak, tunggu 1 menit, monggo. Yang belum paham nanti tanya ya. Sudah? Sudah ketemu jawabannya? Sudah, kita jawab ya. Kita cari dulu Kak IWL normal. IWL 15 dikali 70. Berapa hasilnya? Nah, saya juga belum ngitung. 15 kali 70. 1050, betul. Kemudian kita masukkan IWL kenaikan suhu. Berarti 1050 ditambah 200. Suhunya tadi 38,4 dikurangi 36,8. 1050 ditambah 200. Ini berapa nih? 38,4 dikurangi 36,8. 1,6. 1050 ditambah 200 dikali 1,6 itu 320. Maka jawabannya adalah 1370. Ya, kok sih tak? Gimana, Rek? Bisa? Bisa, teman-teman? Menilai. Ya, gitu ya untuk kenaikan suhu ya. Ya, Kita Bu. lanjut. Jangan panggil Bu, saya masih muda. Ayo, kita lanjut ya. Oke, nah, ini udah ada contohnya. Nanti dihitung sendiri aja ya. Kita biar nggak habis-habisin waktu. Kita lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan cairan dewasa. Ini kalau ini pro kontra ya. Jadi ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan per usia itu beda-beda, Pak. Tapi kalau aku pakai yang ini ya. Cari yang simpel aja. Jadi untuk dewasa, baik laki-laki perempuan, itu kebutuhan cairannya itu 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Ini juga yang dipakai di rumah sakitku itu kayak gini. Jadi tinggal dimasukkan saja berat badannya berapa. Oh, berat badannya 50. Ya sudah, 30 kali 50. Berarti kebutuhan cairannya dalam 24 jam itu 1500. Kayak gitu. Ini kebutuhan cairan dewasa. Kak, kalau misal dia demam. Nah, kalau demam gimana solusinya? Kalau kebutuhan cairan ditambah berapa persen? Ada yang tahu? Setiap kenaikan 1 derajat ditambah berapa persen? Ditambah berapa persen kalau kebutuhan cairan dengan kenaikan suhu? Ada yang tahu? Ditambah 12%. Contohnya kalau semisal dia itu, kalau kebutuhan cairan tuh patokan suhu normal tuh 375. Ya. Kalau dia naik ke 38,5, berarti kan naik 1 derajat nih. Nah, semisal tadi awalnya kebutuhan cairannya 1000. Berarti kamu tambahkan
tambah 12%. Berarti ini 1000 ditambah 12%. Nanti hasilnya ketemu itu berapa. Kayak gitu, itu kalau kebutuhan cairan dengan kenaikan suhu. Kalau semisal nggak nyampe 1 derajat, Kak, 1000 ditambah 12% itu jawabannya 1120. Kalau semisal dia naiknya itu nggak sampai di 1 derajatnya, ya udah, kalau semisal dia itu naiknya cuma setengahnya aja, ya tambahkan 6%. Kayak gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak sampai 1 derajat itu nggak usah ditambahkan. Tapi kalau aku sendiri, kalau di logika, kalau orang dengan kenaikan suhu tubuh atau udah mulai panas suhunya, itu otomatis banyak cairan yang hilang akibat demam, maka intake cairannya juga harus ditambah. Kayak gitu. Kak, itu 12% rumusnya udah paten atau gimana? Paten, Kak. Setiap kenaikan 1 derajatnya ditambah 12% itu udah paten. 12 sampai 14, Kak. Tapi yang biasanya dipakai itu 12%. Baik anak-anak, baik dewasa itu ditambah 12%. Cuma kan ngitung kebutuhan cairannya kan beda. Dewasa sama anak-anak beda caranya. Kalau anak-anak pakai rumus Holiday Segar, kalau dewasa pakai rumus ini. Gitu. Nanti hasil akhirnya, hasil hasil perhitungan cairannya tadi ditambahkan berapa persen sesuai dengan kenaikan dari suhu tubuhnya. Kalau semisal dia naiknya 2 derajat, jadi dari 375 ke 395, ya sudah, 12% dikalikan 2 itu berarti berapa? 24%. Berarti total cairan ditambah 24%. Nah, itu kebutuhan yang dibutuhkan pasien pada saat dia demam. Gitu. Nah, ini gampang ya, nanti tinggal dikalikan saja. Ini kalau semisal tadi rumusnya 30, ya berarti 30 dikali 100. Berarti berapa nih? 3000 atau 3 liter. Kalau yang 70 berarti 30 dikali 70. Ya, berarti 2100. Nah, ini total kebutuhan cairannya. Rumusnya tadi BB dikali 30. Oke? 30 itu ketentuan, Kak ya? Iya, sudah ketentuan, Kak. Ini, pakai ini, Oke, pakai rumus yang ini, Kak ya. Oke, siap. kemudian nah, ini cairan anak nanti di anak-anak aja. Nah, ini ada balance cairan, Kak. Oh, oke. Balance cairan ya. Balance cairan itu untuk mengetahui apakah cairan yang masuk dengan cairan yang keluar itu seimbang atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya ya harus kita hitung dulu. Cairan masuknya berapa, cairannya keluar yang berapa. Cairan masuk itu isinya apa aja? Minum, infus, apalagi? Minum, infus, apalagi? Kalau cairan masuk, air metabolik, AM. Ya, jadi ada 3 komponen ini. Harus kita cari. Nah, contohnya di soal ini, oh sorry. Terus kita ke CK dulu atau cairan keluar. Cairan keluar tuh biasanya dari mana aja? IWL, urin, apalagi? IWL, urin, muntah, drainase, ada drain. Apalagi, Kak? IWL, urin, muntah, drain. Udah deh kayaknya ya. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Berapakah balance cairan pada pasien 30 tahun dengan DHF, pasiennya BB-nya 60, terpasang infusnya 1000 ml per 24 jam, minumnya 500, muntahnya 100, BAK-nya 500. Caranya adalah kita hitung dulu cairan masuknya. Nah, cairan masuk itu infus ditambah minum ditambah air metabolik. Loh, Kak, air metabolik itu rumusnya gimana? Oke, tak tunjukkan PPT-nya dulu ya. Ini dia ada di belakang ini. Nah, ini air metabolik. Nah, rumus air metabolik ini itu untuk dewasa sama anak-anak beda. Kalau dewasa tuh gampang sekali. 5 mili kali kilogram berat badan. Kalau berat badannya tadi 60, berarti 5 dikali 60. Maka air metaboliknya adalah 300 mili. 300 mili. Kalau anak-anak itu dibedakan dari masing-masing usianya nih, Kak. Ada yang balita itu 8, bayi di bawah 5 tahun berarti pakai 8 mili kali kilogram berat badan. Kalau 5 sampai 7 itu bisa sampai 8,5. 7 sampai 11 itu 6 sampai 7 mili. 12 sampai 14 tahun tuh 5 sampai 6 mili. Gitu. Nah, ini kita udah hitung ya air metaboliknya. Kita kembali ke soal yang ini tadi. Mana tadi? Nah, di sini
Berat badannya tadi 60. Rumus air metabolik tadi kan dewasa 5 dikali KGBB. 5 kali 60 berarti 300. Masukkan ke sini. Nih, ada data 300 ya. Nah, infusnya tadi di sini 1000, masukkan 1000. Minumnya 500, masukkan. Air metaboliknya 300. 1000 tambah 500, 1500 ditambah 300 berarti cairan masuknya itu 1800 mili. Itu cairan masuk. Nah, cairan keluar, Kak. Nah, cairan keluar tuh ngitungnya bagaimana? Nah, cairan keluar tadi kan ada IWL. Maka tugas kita, karena ini pasiennya dewasa, ya kita hitung IWL-nya. IWL rumusnya adalah 15 dikali kilogram berat badan. 15 dikali 60 jawabannya 900. Langsung kita masukkan di perhitungan balance cairan keluar. Cairan masuk dikurangi, balance cairan. Cairan masuk dikurangi cairan keluar. Cairan masuknya itu ini, 1800. Cairan keluarnya tadi di sini ada IWL. Ini IWL-nya 900. 500-nya itu dari pipis. Ini BAK. Yang 100-nya ini dari muntah. 900 tambah 500 tambah 100. Jawabannya adalah 1500. Maka tinggal kita kurangkan 1800 dikurangi 1500, jawabannya adalah 300 mili. Terus pertanyaanku atau yang saya tanyakan, di rumah sakit kakak atau di tempat kakak kerja sekarang, yang dinamakan balance cairan positif itu berapa rentangnya? Atau balance cairan negatif itu berapa rentangnya? Yang dinyatakan itu, 300 ini sudah masuk balance cairan positif atau balance cairan negatif atau normal? Dari tempat kerja kakak berapa? Ada nggak aturannya? Atau nggak ada? Kalau udah lebih ya berarti plus aja gitu. Ada nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Jadi kalau menurut dari yang saya dapatkan sumbernya, yang dinamakan balance cairan seimbang, ya, balance cairan seimbang itu plus minus 150. Ya, jadi minus 150 sampai dengan plus 150 itu masih dikatakan seimbang. Tapi kalau sudah dari sini, ini karena ini sudah 300, berarti ini balance cairannya positif. Gitu, Kak. Ya, kalau yang saya dapatkan seperti ini. Tapi memang ada beberapa rumah sakit yang nggak pakai ada standar gitu. Nggak ada standar, yang penting, oh ini ada positif 300, ya sudah. Di situ berarti balance cairannya positif, tanpa ada standarnya. Tapi kalau yang dari buku, yang dinamakan balance cairan seimbang, itu plus minus 150. Dari minus 150 sampai 150 itu masih dianggap seimbang. Di bawah itu atau di atas itu berarti sudah ada balance cairannya berlebih ataupun kurang. Gitu ya, Kak. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini nanti teman-teman baca lagi. Ini sudah saya jelaskan caranya. Terus ini juga ada soal lagi, nanti tolong dihitung dan dikerjakan ya. Nanti tak share soalnya ya. Ini air metabolik tadi. Nah, ini rumus retriksi cairan. Rumus retriksi cairan ini khusus untuk pasien CKD atau pasien dengan gagal ginjal. Rumusnya apa, Kak? Ini 500 cc ditambah total produksi urin. Total produksi urinnya di sini di soal itu 100 cc. Ya sudah, tinggal tambahkan saja 500 tambah 100. Jawabannya adalah 600. Gitu. Gampang ya. Nanti ada yang untuk pasien dengan DHF. DHF. Apa sih itu? CHF. Kalau pasien dengan CHF gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu pasien dengan CHF bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Kalau pasien untuk dengan pasien CHF atau gagal jantung itu TC. TC itu total cairan. Total cairannya tadi pakai rumus 30 kali KGBB. Ya, udah ketemu hasilnya, dikalikan 75 sampai 80%. Maksudnya gimana, Kak? Contoh ya. Kita pakai berat badan 30 kali 60. Berarti jawabannya itu 1800. 1800 ini kalikan 75% dan dikalikan juga 80%.
1.800 dikali 75% itu berapa ya? Saya bentar tak hitungkan dulu, Pak. 1.800 dikali 75%. 1.350. Kalau 1.800 dikali, mana ini penghapusku? Dikali 80%, berarti 1.440. Nah, berarti orang dengan gagal jantung itu kebutuhannya cuma di sekitar ini nih, 1.350 sampai 1.440. Bukan pakai yang hitungan full ini. Karena orang gagal jantung itu kan memang ada ketidakmampuan jantung memompa cairan ya. Kalau cairannya terlalu banyak nanti malah kerjanya malah ngoyo. Ini nanti ini aja ya, tak masukkan di soal-soal KMB, nanti teman-teman biar bisa langsung praktis di soal-soalnya. Tapi ini aku lupa nggak masukin di soal yang di materi ini. Ini tak masukkan deh. Nah ini, contohnya ini yang kalau CKD ya. Gampang tadi kalau CKD, rumusnya cuma tinggal 500 plus urin. Ya udah, 500 ditambah 300. 800. Ini 300-nya dari sini. 800 mili per 24 jam. Gitu ya. Oke. Nanti dikerjakan. Ini rumus beban traksi. Ini gampang. Cuma 10% dari berat badan. Kalau berat badannya 70, ya sudah. Traksinya berarti 7 kilo. Tinggal dikalikan 10% aja. Oh, ini saraf kranial. Keluar nggak? Saraf kranial ini cuma tinggal dihafalin sih, Kak ya. Ini hafalan aja. 1 itu olfaktori, berarti penciuman. 2 itu optik, itu untuk mata. 3 okulomotor itu juga menggerakkan mata. Troklearis itu juga menggerakkan beberapa orang. Kalau yang 5 itu trigger minus, itu untuk rangsang sentuhan, terus menggerakkan rahang. Kalau yang 6 itu sama masih mata untuk abdusen atau motorik matanya. 7 itu fasialis, biasanya pasien-pasien dengan stroke itu kenanya di fasialis, makanya mencong-mencong gitu mulutnya ataupun ujung bibirnya. Kalau yang 8 tuh vestibulocochlearis koklearis atau untuk keseimbangan. Kalau 9 tuh glosopharyngeal, biasanya berfungsi untuk rasa, sensasi rasa, kemudian mengendalikan bagian belakang lidah. Kalau vagus itu juga sama untuk mengendalikan organ-organ dalam. 11 itu aksesorius. Aksesorius ini pergerakan kepala ya. Kalau misal kita salah bantal, itu biasanya aksesoriusnya agak terganggu. Ataupun pasien-pasien dengan stroke juga bisa mengakibatkan dia itu tidak bisa menolehkan kepala ke kanan ke kiri. Karena aksesoriusnya terganggu juga. Dan yang terakhir itu hipoglossus, itu motorik untuk mengendalikan pergerakan lidah. Ini dihafalkan aja. Ini jenis inkontinensia, nanti kita skip ke ini aja. Ke gerontik. Insulin ini nggak keluar. Saya tak carikan lagi. Ada lagi, masih banyak ini materinya, Pak. Oke. Nah, ini. Rumus menghitung urin, Kak. Oh, urin output kah? Urin output kah, Kak? Iya, Kak. Oke, saya tak bukakan. Hmm, mm, mm, mm. Ini ya, tak pakai PPT-nya aja ya caranya. Lah, aku lupa nggak tak masukkan di sini, Kak. Jadi rumus untuk urin output, minta tolong teman-teman tulis dulu ya sementara di kertas, nanti tak masukkan. Urin output itu untuk dewasa, rumusnya 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Contohnya berat badannya 50, berarti 50 dikali 0,5 sampai 50 dikali 1. Berarti 25 sampai 50 mili per jam. Kalau per 24 jamnya ya tinggal dikalikan 24. Ini untuk dewasa. Rumusnya ini udah pasti Kak ya, 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan. Oke, kalau yang anak-anak berapa Kak? Kalau yang anak-anak juga sama, tapi rumusnya agak sedikit beda ya. Bedanya di sini. Kalau untuk anak-anak rumusnya itu urin output
rumusnya 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Berat anaknya 20 kilo, Kak. Berarti 20 dikali 1 sampai 20 dikali 2. Berarti ini 20 sampai 40 mili per kgbb per jam. Oh, kok per kgbb? Per jam, sorry. Nah, ini untuk yang anak-anak ya. Anak. Nah, sudah deh. Gimana? Lanjut ya. Sekarang ini masih perlu belajar AGD nggak, Rek? Perlu belajar AGD nggak? Halo? Perlu, Kak. Perlu belajar? Hah? Perlu, Kak. Perlu? Ya, kita review AGD bentar ya, Kak. Kemarin tuh tahun kemarin tuh ada perawatan luka kalau untuk D3. Oh iya, yang manajemen APD itu kemarin yang minta siapa ya? Aku masih bingung nih nyari materinya. Manajemen Ada juga APD. untuk gelang-gelang warna gelang juga keluar deh tahun kemarin, Kak. Oh, yang Iya, warna gelang warna gelang juga. merah, merah Iya, untuk apa itu ya? Oh iya, ya, iya. itu kita masukkan manajemen aja nanti. Oh iya. Kadang kita Oke, asal pilih di situ, Kak. apakah? Kadang kita asal pilih di situ, Kak. Oh, warna gelang ta? Iya. Resiko Iya, iya, cedera iya. juga, Kak. Apa? Yang Hitam. resiko cedera itu. Oh, ini KNC gitu-gitu ta? Iya, 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 iya. iya, iya. Apa tahu? Oke, oke. Nanti kalau ingat langsung dibilang aja ya. Kak, ini Kak, nanti tak bantu untuk cari materinya. Kita baca analisa gas darah, sebetulnya teman-teman bisa ya, kita review aja, sih langsung aja ke poinnya. Nah, ini sih poin yang harus teman-teman eh, pahami. Untuk AGD itu kita fokus di pH, PaCO2, dan HCO3. Nah, nilai normalnya itu antara rentang 7,35 sampai 7,45. Nah, kalau semisal dia ini normal, itu ada dua macam. Normalnya cenderung asidosis atau normalnya cenderung alkalosis. Yang dinamakan normal cenderung asidosis itu berarti 7,4 sampai ke 7,35. Ya. Kalau yang normal cenderung alkalosis sama patokannya dari 7,4 sampai ke 7,45. Oke. Nah, di sini ada PaCO2 loh. Kak, kenapa ini PaCO2 namanya di depan bukan di belakang? Karena PaCO2 ini berbanding terbalik dengan pH. Semakin besar PaCO2 itu sifatnya asam, ya. Semakin gede, semakin tinggi itu nilainya asam. Kalau semakin kecil dia itu sifatnya basa atau alkalosis. Itu PaCO2. Nah, kalau HCO3 itu berbanding lurus dengan pH. Makanya kenapa di depannya ini angkanya 22 bukan 26. Karena dia semakin kecil, dia sifatnya asam. Semakin besar, dia sifatnya basa. Jadi gini, udah, itu dipahami ini dulu. Berarti pH sama HCO3 ini sama, kalau PaCO2 itu berbanding terbalik atau kebalikannya sifatnya. Kita lanjut. Nah, ini. Step yang pertama adalah teman-teman tentukan pH-nya. pH-nya itu tadi apa? Kalau di bawah 7,35 ya asidosis, Kak. Kalau di atas 7,45 berarti alkalosis. Gitu. Kalau tadi misal dia 7,37, dia apa interpretasinya? 7,37 betul. Normal cenderung asidosis atau kita kalau penulisannya langsung asidosis. Kalau semisal 7,42, masuknya apa, Kak? Alkalosis. Normal. Alkalosis. Normal Normal alkalosis. cenderung alkalosis, betul. Atau kita tulis alkalosis.
Gitu ya. Oke, kita next. Nah, step kedua, setelah kita tentukan pH-nya, kita tentukan sifatnya itu respiratorik atau metabolik. Nah, teman-teman yang harus dihafal adalah ini. PaCO2 itu sifatnya apa, HCO3 itu sifatnya apa. PaCO2 itu mengindikasikan respiratorik karena dia itu adalah hasil dari produk respirasi ya. Kemudian kalau HCO3 ini mengindikasikan kondisi metabolik. Ini sudah pakem. Kemudian kita lanjut dulu ke sini. Nah, ini yang aturan Rome. Aturan Rome itu sama kayak yang saya jelaskan tadi, kebalikannya. Respiratory opposite atau PaCO2 itu berbanding terbalik dengan pH. Kalau yang metabolic equal itu metabolik atau HCO3 itu berbanding lurus dengan pH. Nah, ketika pH naik, ketika pH naik, PaCO2-nya turun, maka alkalosis. pH naik, PaCO2 turun, alkalosis. pH turun, PaCO2 naik, asidosis. Ya. Kemudian kalau yang metabolik tadi karena mereka berdua ini seirama atau bareng senada, pH naik, HCO3 naik ya alkalosis, pH turun, HCO3 turun ya asidosis. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk menentukan tingkat kompensasinya, Kak. Cara aku untuk memudahkan menghafalkannya, kita lihat di sini masing-masing ya. Yang dinamakan terkompensasi penuh itu syarat utamanya adalah pH-nya normal. pH normal tadi antara 7,35 sampai 7,45. Kalau kakak lihat di situ analisanya jret, oh pH-nya normal ya sudah ini pasti jawabannya terkompensasi penuh. Tinggal teman-teman cari depannya apa, asidosis atau alkalosis gitu. Kemudian kalau pH-nya abnormal, semuanya abnormal. Semua abnormal. Itu berarti masuknya dia terkompensasi sebagian. Oke. Kemudian jika pH-nya abnormal, salah satu, kalau pakai atau itu berarti salah satu. Salah satu antara PaCO2 atau HCO3 yang abnormal itu berarti tidak terkompensasi. Kalau salah satu ada yang abnormal, berarti yang satunya ini normal. Nah, kalau ada salah satu antara PaCO2 atau HCO3, ada yang abnormal atau ada yang normal, itu berarti dianya itu AGD-nya tidak terkompensasi. Gitu. Nah, cara ngafalinnya itu, pH-nya normal penuh, semua abnormal terkompensasi sebagian. Kalau yang tidak terkompensasi, itu berarti PaCO2 atau HCO3 salah satu ada yang abnormal. Gitu. Ya. Oke, kemudian kita langsung ke soal. Nah, ini abaikan sudah ada jawabannya, tak coba contohkan Kak ya. Jadi ini ada yang namanya metode tic-tac-toe. Metode tic-tac-toe itu mempermudah teman-teman untuk memetakan si pH ini masuk ke kamar apa, PaCO2 masuk ke kamar apa, HCO3 masuk kamar apa. Jadi kita punya 3 kamar. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Ingat-ingat, pH dinyatakan asidosis jika di bawah 7,35, dinyatakan alkalosis jika di atas 7,45. Kemudian PaCO2 dinyatakan asidosis jika dia lebih tinggi dari nilai normalnya yaitu 45, dinyatakan alkalosis jika kurang dari 35. Ya. Kemudian HCO3 itu dinyatakan asidosis jika kurang dari 22 dan dinyatakan alkalosis jika lebih dari 26. Tadi pakai yang ini, nilai normalnya ya. Tak tulis di sini wis gak bingung. pH 7,35 sampai 7,45. PaCO2 itu 4535. HCO3 2226. Oke. Nah, sekarang ini soalnya
Ini nggak usah pakai yang atas ya. Aku bikin soal sendiri ya. pH-nya 7,2, PaCO2-nya apa ya enaknya ya? 30, kemudian HCO3-nya 18. Ayo, gimana ini? Interpretasinya gimana? Asidosis. Asidosis apa? Ayo, Pak. Asidosis apa, Kak? Berarti pH-nya abnormal ya, Kak ya? Betul, abnormal, Kak. Asidosis terkompensasi sebagian. Kita mulai dari caranya menentukan masing-masing kamarnya ya. Kita mulai dari pH. pH 7,2 masuk kamar asidosis, netral atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. Asidosis ya. Gini ya. pH. Oke. Kemudian PaCO2 30 itu masuk kamar mana, Kak? Alkalosis. Nih, lihat di sini nih. Lihat di sini nih. Nih. Masuknya di kamar alkalosis, PaCO2. Karena dia lebih rendah dari 35. Maka sifatnya basa. Terus HCO3 18. Lihat di sini. Sifatnya apa? Asidosis. Asidosis, betul. HCO3. Maka cara yang paling tepat digunakan untuk menentukan interpretasinya adalah teman-teman cari yang sejajar atau satu garis lurus dengan pH. Nah, yang satu garis lurus dengan pH adalah HCO3. Maka interpretasinya pH-nya itu asidosis. Tulis asidosis. HCO3 tadi sifatnya apa? Metabolik. Metabolik. Kemudian sorry, kok PaCO. Kemudian ini terkompensasi apa? Sebagian. Terkompensasi apa? Terkompensasi sebagian karena semua nilainya abnormal. Abnormal. Gitu. Kemang ya. Lagi. Misalkan kasih soal. HCO3-nya ada di alkalosis, enggak. HCO3-nya ada di alkalosis. Nah, ini sudah advance, Kak ya. Itu sudah Oh, ini iya, iya. berarti Oke, sudah oke. terkompensasi. Sudah terkompensasinya beda lagi. Bukan yang AGD dasar. Aku belum bisa. Nanti sama Pak Oke, Firman oke. ya. Kita langsung. Terbatas aku kalau AGD. Masih bisa AGD dasar aja aku, Kak. Aku kasih Nggak soal tahu lagi lah ya. siapa Pak Firman itu. Pak Firman itu trainer Pro M ya, seniorku Pak. Nanti aku hadirkan pas waktu materi kadar. Biar lebih jos kalau sama beliau. Puyeng. Oke, oke. Nggak usah puyeng, Kak. Kita harus bisa. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak tahu tuh tanya aja. Tenang. Kita lanjut. 1. pH-nya 7,52. Kemudian PaCO2-nya berapa ya enaknya ya? PaCO2-nya 18. Kemudian HCO3-nya HCO3-nya 23. Ayo, apa? Yuk, interpretasinya apa? pH-nya masuk mana? 7,52. 7,52 masuk apa? Alkalosis lah. Pinter Kak Alwan ditulis dewe. pH-nya alkalosis, betul. PaCO2-nya masuk mana? 18. Asidosis. Ayo. PaCO2 18. Ayo. Alkalosis. Alkalosis. Asidosis. Alkalosis, Kakak. Ini nih. Di sini nih, Kak. Lihat di sini ya. Nih. Nilainya di sini nih. PaCO2 kan 18, berarti lebih kecil. Lebih kecil itu sifatnya berarti dia alkalosis. Belum, tunggu dulu. Habis itu nanti kita interpretasikan. Kita tentukan dia ini tidur di kamar mana ya. Baru kita interpretasikan. HCO3, 23 itu nilainya di mana? Asidosis, netral, atau alkalosis? 23. Netral. Netral, betul. Nah, berarti interpretasinya pH-nya apa?
alkalosis. PaCO2-nya itu sifatnya respiratorik, maka respiratorik ini terkompensasi apa, Kak? Tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi alasannya apa, Kak? Karena di situ netral, Kak. Hasilnya yang HCO3. HCO3. Iya, berarti ada salah satu dari PaCO2 atau HCO3 ada yang normal, maka di sini tidak terkompensasi. Gitu ya. Oke, paham? Ini kalau yang tidak terkompensasi. Nah, sekarang tak contohkan yang terkompensasi penuh. Oke. Contoh soal terkompensasi penuh berarti pH 7,39, PaCO2-nya 55, habis itu HCO3-nya 27. Ayo, pH-nya masuk kamar mana? Ayo, 7,39 pH-nya masuk mana? Halo? Asidosis. Asidosis. Dia ini normal cenderung Normal. asidosis. Betul, normal tapi cenderung asidosis. Maka bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini juga bisa. Ya. Kemudian PaCO2-nya 55. Di mana, Kak? 55 di mana? Ayo, Asidosis. asidosis. Yakin. Nilai normalnya berapa Waduh. sih? Nilai normalnya PaCO2 tadi berapa? 45 sampai 35. 3545. 3545. Iya. 3545. Berarti 55 itu di Apa? asidosis. Ya. Tulis di sini PaCO. Oke. Kemudian HCO3-nya 27. Masuknya di mana? Alkalosis. Alkalosis, yakin? Nilai 22 normalnya berapa sampai 26. HCO3? 22 Ya, sampai 26. betul. Oke, sip. Berarti ditulis di sini HCO3. Nah, interpretasinya karena pH-nya netral, pH-nya tadi normal cenderung asidosis, maka ditulisnya tetap asidosis. Ya. Habis itu, PaCO2 sifatnya apa, Kak? Respiratorik. HCO3-nya, PaCO2, pH-nya normal. Ini pH-nya normal berarti terkompensasi apa? Penuh. Terkompensasi penuh. Dengan alasan pH-nya normal. Gitu ya. Aku nggak bisa lihat ini komenan kalau lagi coret-coret kayak gitu. Oh iya, terkompensasi penuh. Sip. Udah deh. AGD gampang kan? Masih ada 16 menit lagi. Gampang, Kak, kalau yang standar. Kalau yang udah double-double itu nggak bisa. Wah. Tapi kayaknya ujian nggak bakal keluar yang double-double sih, Kak. Tenang-tenang. Sebentar. Ini ada materi lagi. Hmm, 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 hmm. Mana ya? Nggak bisa ditampilin. Bentar, Kak. Bentar ya. Hmm. Ini postural drainase. Pernah keluar nggak soal postural drainase, Rek? Oh, EWS, EWS, EWS. Oke, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Aku kok sampai lupa. Nih, zoomnya mana ya? Kok olehnya ngomong? Nah, EWS, Kak.
Kita mulai ya. Nah, EWS itu apa sih, Kak? Nah, EWS itu adalah sebuah alat untuk screening atau untuk mengidentifikasi perubahan kondisi pasien yang beresiko terhadap perburukan dengan menggunakan penilaian atau scoring. Jadi nggak mungkin pasien itu tiba-tiba perburukan, pasti ada apa ya namanya ya? Ada rentangnya sampai pasien itu bisa terjadi perburukan kondisi. Biasanya kalau menurut teori itu 6 sampai 8 jam sebelum pasien itu mengalami henti jantung atau henti nafas, itu sudah mulai ada pertandanya atau ada tanda-tandanya. Nah, EWS ini dibuat untuk mendeteksi tanda-tanda tersebut agar pasien itu nggak sampai jatuh ke kondisi yang buruk atau perburukan. Nah, ini manfaatnya tadi ya, untuk peringatan dan deteksi dini pasien dengan resiko perburukan sebagai nilai prediksi dari admission dan readmission ke ICU, ataupun lama perawatan di ICU juga sebagai bisa menggunakan EWS untuk menilai perkembangannya, dan juga untuk mendeteksi atau bahkan bisa menyelamatkan pasien dari kejadian henti jantung bahkan kematian. Kalau memang pasien perawatnya ataupun dokternya itu memang bisa menggunakan EWS dengan baik dan benar. Nah ini, deteksi penting ya. Kenapa EWS itu penting? Karena deteksi dini dan perubahan pelaporan TTV merupakan tindakan yang sangat penting. Karena penundaan untuk memulai deteksi dini yang tepat itu akan berdampak buruk pada kondisi pasiennya. Nah, ini kendala dalam pemeriksaan TTV. Ya, kita pahami lah ya, kadang-kadang TTV itu nggak dilakukan dengan sepenuhnya asal tembak gitu aja. Ya. Kemudian kadang sudah dilakukan dengan sepenuhnya, tapi tidak dicatat di kertas, sehingga mengandalkan ingatan akhirnya ada yang terlupa atau tidak sesuai dengan hasil yang sudah dilakukan tadi. Kemudian kadang-kadang TTV-nya ini belum waktunya diukur, udah diukur duluan, atau bahkan nggak diukur tapi diisi. Gitu ya, teman-teman tahu sendirilah di lapangan seperti apa. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu mekanisme untuk meningkatkan mutu pemantauan TTV, terutama dalam menginterpretasikan dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring. Maka itulah alasannya kenapa dibikin EWSS atau Early Warning Scoring System. Nah, ini masalah perubahan kondisi pasien, tadi perubahan pada tekanan darahnya, nadinya, suhunya, nafasnya, kesadarannya bagaimana, itu harus dilaporkan dan diinterpretasi. Nah, cara penggunaan EWS itu kita lihat kesadarannya, terus TTV-nya, kemudian kita berikan scoring sesuai dengan EWS, kita jumlahkan skornya, dan kita tata laksana sesuai dengan algoritma. Tadi ada kakak ya yang di grup itu juga sudah menanyakan terkait soal EWS, itu ini menggunakan ini nih Kak ya, menggunakan parameter ini. Jadi gimana ya caranya untuk menghafalkannya? Ya dihafalkan Kak. Pernafasan menurut EWS itu 0 itu 12 sampai 20, 1 9 sampai 11. Kalau dikurang dari 8 itu nilainya 3. Jadi harus hafalkan ini ya. Kalau ngawang nggak bisa, harus ngafal ini. SPO2, SPO2-nya kalau 96, di atas 96 normal. 94, 95, 1. 92, 93 nilainya 2. Di bawah 91 nilainya 3. Nah, itu harus dihafalkan. Apakah menggunakan alat bantu nafas? Oh iya, pakai masker, pakai selang nasal kanul. Kalau pakai nilainya 2, kalau nggak pakai nilainya 0. Tensinya berapa tensinya? Sistoliknya. Oh, sistoliknya 111 sampai 219 itu nilainya 0. 110 sampai 101 sampai 110 itu nilainya 1. Begitu juga selanjutnya. Nadinya berapa nadi? Oke. Nadinya kalau 51 sampai 90 itu masih normal. Kemudian kalau di atas 91 itu nilainya 1 dan seterusnya, atau di bawah 50 itu nilainya 1. Nah, itu dihafalkan. Kemudian tingkat kesadarannya. Nilainya 0 itu alert. A itu alert ya. Ini nih. A itu bukan apatis loh, Kak. Ini nih. Alert itu sadar. Atau sadar. Atau CM. Kalau CM, berarti nilainya 0. Kalau VPU, verbal pain dan unrespond, itu tuh sama kayak dulu loh Kak, yang kita ngecek pasien. Kalau sekarang kan ngecek respon pasien kan kita panggil Pak, Bu, gitu aja udah selesai ya. Kalau yang zaman dulu kan pakai AVPU. Kita alert dia apakah sadar atau tidak, verbalnya kita panggil nyaut atau enggak, pain kita berikan rasa nyeri nyaut atau enggak, kemudian kalau U itu sudah unresponsive. Jadi kalau sudah pasien itu masuk dipanggil secara verbal,
dipanggil, diberikan rasa nyeri ataupun tidak ada respon, itu berarti nilai EWS-nya 3. Gitu. Kemudian suhu, ini ya, kalau 361 sampai 38 nilainya 0, dan selanjutnya ini dihafalkan. Kemudian tinggal kita interpretasi sesuai dengan soal yang muncul. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini ada skor EWS, Kak. Skor EWS itu mulai dari 0 sampai di atas 7. 0 sampai 1 itu observasinya setiap 8 jam sekali. Ya, observasi dokumentasi gitu aja. Kalau 2 sampai 3 nilainya itu setiap 4 jam sama observasi dan dokumentasi. Kalau 4 sampai 6 itu observasinya setiap jam. Apa yang dilakukan? Lapor ke dokter jaga. Ya, observasinya juga minta ditemenin dokter jaga. Dokumentasinya setiap jam. Kalau di rumah sakitku ini sudah diganti warna cover dari rekam medisnya. Kalau dulu kan masih belum pakai yang e-medis, itu pakai warna merah biar kita tahu oh ini pasien observasi. Ya. Kemudian dokter jaga minta buat lapor ke DPJP-nya untuk perkembangan pasiennya, dan ini perawat dan dokter jaga mempersiapkan pasien jika mengalami perburukan kondisi untuk perawatan intensif. Ya, jadi ini sudah harus ada ancang-ancang nih kalau misal perburukan ya sudah kita turunkan ke ICU atau ke ICCU, tergantung dengan kondisinya. Gitu. Kemudian kalau dia EWS-nya di atas 7, itu sudah bedside monitoring, sudah harus ada monitor di tempat tidurnya. Ini sudah bukan rawat inap lagi, tapi sudah di skala ICU atau ICCU atau HCU. Nah, apa yang dilakukan? Observasi dilakukan bersama dengan dokter jaga DPJP, kemudian atau dokter atau yang intensivis ini apa ini? Aku nggak tahu ini. Kemudian pemantauan pasien secara terus-menerus dan didokumentasikan per jam. Kemudian aktifkan kode biru jika atau kode blue jika pasien henti jantung ataupun henti nafas. Kemudian rencanakan transfer pasien ke ruang ICU dengan menggunakan alat bantu nafas. Tapi bedside monitoring biasanya kalau rawat inap itu ya ada, tapi yang portable itu loh Kak ya. Yang memang nggak nempel di tembok, yang kita kalau memang ada pasiennya itu ya kita setting dulu terus kita colok biasa. Ya. Oke, nah ini tata laksananya. Jadi kita hitung caranya EWS-nya tadi teman-teman hafalkan, habis itu dihitung sesuai dengan kondisi pasiennya. Terus kalau nilainya antara 0,1 berarti ini tindakannya, 2, 3 ini, dan seterusnya. Ini dari Kapahang 2021. Ini ada contohnya nih Kak. Nah, ini ada contohnya. Pasien Tuan A usia 50 tahun, diagnosanya CHF, dilakukan pemeriksaan TTV, dan didapatkan kondisi saat ini tekanan darahnya 150, heart rate-nya 120, HRR-nya 20, kesadarannya somnolen, SPO2-nya 96, suhunya 37. Nah, di sini dilihat tekanan darahnya itu 150/90, nilainya berapa? Masih normal, karena tadi sistoliknya itu mulai dari 110 sampai 219. Nilainya 0. Heart rate-nya 120, nilainya 2. RR-nya 20 normal, nilainya 0. Kesadarannya somnolen. Somnolen itu berarti sudah masuk ke verbal, pain, dan unresponsive. Sudah di VPU. VPU tadi nilainya 3. Maka di sini ditulis 3. SPO2 nilainya 96, normal ya. Karena di atas 96 itu nilainya 0. Suhunya 37, normal juga. Oksigennya make enggak? Enggak make, Kak. Berarti nilainya 0. Tinggal kita total. Ini harusnya bukan 6, tapi 5. 2 tambah 3 nilainya adalah 5. Kalau 5, kita kembali ke sebelumnya. 5 itu dia masuknya di sini. Observasinya setiap jam. Ya, observasinya setiap jam dan minta didampingi oleh dokter jaga untuk observasinya. Dan melaporkan ke DPJP. Gitu. Ya, gimana? Dari EWS ada yang mau ditanyakan? Ayo, EWS, EWS. EWS, EWS, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Wajib hafal, Kak. Betul. Solusinya cuma satu, Kak. Wajib hafal. Gak ada yang lain. Wajib hafal untuk EWS.
Hafalannya yang susah, iya betul, betul Kak. Iya, ini EWS ini hafalan Kak. Kalau nggak hafalan, nggak bisa. Gitu. Ada lagi? Masih ada waktu 4 menit lagi nih. Nanti sisanya kita aturkan jadwal lagi. Materi-materi yang lain yang belum terbahas di KMB. Nanti sambil jalan, kakak-kakak bantu untuk rekomendasikan materi apa yang perlu dibahas lagi di KMB. Nanti akan kita lanjutkan untuk pembelajarannya gitu. Ada lagi? Ini EWS, nanti postural drainase akan kita lanjutkan ya. Poin pentingnya di ini aja tak tunjukkan apa sih namanya postural drainase. Nah, postural drainase itu adalah posisi di mana kita memposisikan agar dahaknya itu bisa masuk ke jalan nafas. Contohnya seperti ini. Pasien-pasien yang ini loh Kak, yang dahaknya susah keluar ataupun dahaknya itu kental, setelah kita nebulisasi, kita lakukan fisioterapi, kita posisikan sesuai dahaknya. Kata kuncinya adalah di sini. Ini anggap aja paru-paru kita. Kalau dahaknya itu ada di atas, berarti posisinya itu harus semivoler agar dia bisa masuk ke sini. Kalau posisinya dahaknya ada di bawah, berarti kepalanya kalau mau masuk ke sini, kepalanya harus lebih rendah. Konsepnya seperti itu. Kak, kalau semisal dia ada di sebelah kanan aja, dahaknya ada di sebelah kanan aja, gimana caranya? Semisal di sini, dahaknya ada di sini Kak. Miringnya kemana? Ya miring ke kiri. Dahak di kanan, miring ke kiri. Dahak di kiri, miring ke kanan. Dengan tujuan agar dia tuh bisa masuk ke saluran nafasnya. Kayak gitu. Ya. Makanya di sini kalau semivoler, polar atau semivoler itu berarti dahaknya ada di atas. Ya. Agar dahaknya bisa turun. Kemudian kalau posisi berbaring, ini dorsal recumbens ini posisinya untuk pas waktu kita mau pemeriksaan ya sih. Bukan ini kayaknya sih. Bentar. Nah ini nih. Itu tadi posisi-posisi di medis ya ini. Perhatikan letak sputum. Nah, kalau kayak gini, gimana letaknya? Dia posisinya semivoler, terus miring. Ini bahasa Inggrisnya apical posterior segment, berarti dia kalau miringnya pakai diganjel bantal, itu dia ada di bagian belakang. Ada di bagian belakang sini, ya. Kemudian di atas. Jadi dia dimiringkan ke sebelah kanan, karena dia letaknya ada di sebelah kiri. Kemudian nih, nah kalau duduk kayak gini, berarti ada di apical segmen. Apical itu apek. Apek itu ini nih, Kak. Kok gambarnya elek? Apek itu yang ini nih. Apex atau bagian atas paru-paru. Kalau ini basal. Ya. Kalau dia duduknya kayak gini, berarti itu ada di atas ini nih. Dengan tujuan agar si sputumnya itu bisa masuk ke jalan nafas. Gitu. Ya. Bel sekolah sudah berbunyi. Ini nanti teman-teman baca ya. Ini sudah ditunjukkan. Oh, lateral basal segmen itu posisinya seperti ini. Ini ya, left. Nih. Pokoknya kita pantau sesuai dengan kondisi sputumnya aja. Oke, untuk KMB ini yang belum aku dapatkan dari KMB itu siring pam. Nah, siring pam itu harus dosis obat masing-masing, Kak. Vitamin berapa, ini berapa itu belum. Sebetulnya ada sih ininya nanti tak share aja. Terus yang APD, nah itu aku APD masih bingung nih. APD yang diminta tuh APD yang seperti apa. Kemudian itu aja sih APD itu. Iya, itu yang belum permintaan teman-teman yang itu yang belum tak dapatkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah ya, level-level APD itu maksudnya yang gimana sih Kak Zulaiha? Level-level APD pas waktu COVID atau gimana? Soalnya aku nyari level APD Kemenkes itu yang keluar tuh udah untuk pas waktu penanganan COVID-19 itu.
Yang level 1, level 2, level 3, terus ada level berapa lagi ya? Aku lupa. Coba nanti tak share di grup ya. Betul nggak itu materinya ya? Takutnya salah. Iya, yang itu Kak. Oh, alah. Ya, 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 ya. Oke, oke. Berarti nanti dibahas lagi. Oke. Terima kasih banyak ya atas waktunya malam hari ini. Mohon maaf